Selamat pagi Sobat Klik Dokter, jumpa lagi di You Sehat You. Selamat datang juga untuk Sobat Klik Dokter yang mungkin tidak menonton secara live. Balik lagi di You Sehat You live session di mana kita akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, di episode kali ini kita mau bahas topik yang dekat sekali nih dengan terutama generasi muda ya, karena kayaknya istilahnya juga belum lama nih, rame dipakai terutama di media sosial. Sobat Dokter pernah nggak sih misalnya lagi curhat nih ke teman soal beratnya kerjaan, beratnya hidup, terus disautin dengan, ayo lo pasti bisa lewatin semua ini, jangan ngeluh mulu, banyak tahu yang pengen punya kerjaan kayak lo tuh harus semangat gitu. Atau mungkin buat yang orang tua baru gitu, mamah muda, papa muda, di saat lagi curhat, capek, begadang, nemenin newborn, aduh capek, bayiku nangis mulu semalaman. Terus malah dibales, kamu tuh harusnya bersyukur, banyak tahu yang pengen punya anak tapi belum kesampaian kayak kamu tuh harus semangat gitu. Nah, situasi ini sering juga disebut dengan toxic positivity. Nah, apa sih toxic positivity itu? Kok bisa sih kita berpikiran positif, ngomong positif ke orang, tapi malah jadi toxic? Nah, untuk ngebahas lebih lanjut mengenai si toxic positivity ini, aku sudah mengundang seorang dokter yang pastinya lebih paham lah sama istilah ini dan bisa diskusi sama kita bareng, bisa kita kupas nih si toxic positivity ini. Beliau adalah Dr. Ana Elisa, SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater dari Rumah Sakit IMC. Selamat pagi, Dr. Ana. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Hari ini semoga sehat. Sehat, puji Tuhan. Oke, Dok, lagi sibuk apa aja nih di masa pandemi seperti ini? Sibuk vaksin. Praktek biasa, tapi ada penugasan juga dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kan kita semua sekarang turun ya, jadi nggak ada lagi itu Ya, bagian Dinkes atau bagian siapa. Jadi semua lapisan sih turun saling membantu sih saat ini gitu. baik. Memang saatnya untuk gotong royong untuk mengatasi pandemi ini ya, Dok ya. Hmm. Oke, untuk Sobat Klik Dokter yang mau ikutan nanya, mau ikutan diskusi mengenai tema kita hari ini, langsung aja jangan ragu untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar, bisa di Facebook atau di YouTube Klik Dokter, tergantung nontonnya dari mana. Nanti akan kita kurate dan aku bacakan pertanyaan kalian. Kita akan diskusiin langsung sama Dokter Ana. Nah, mungkin sebelum aku mulai bacain pertanyaan dari Sobat Klik Dokter, sambil mungkin mereka mau, oke bakal bahas apa sih nih Astrid hari ini sama Dokter Ana, aku mau nanya duluan nih, nanya-nanya duluan ke Dokter Ana. Boleh ya, Dok ya? Ya, silakan. Oke, Dok, mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih, Dok, toxic positivity itu? Kenapa sih bisa dinamakan toxic positivity gitu, Dok? Jadi toxic positivity itu sebenarnya sih bukan suatu diagnosis atau suatu nama gangguan yang resmi gitu ya. Jadi nggak ada gangguan toxic positivity, itu nggak ada. Dan saya nggak akan mendiagnosis orang seperti itu. Tapi itu adalah sebutan apa ya? Sebutan awam populer untuk sebuah fenomena yang di mana orang itu seperti apa ya, ngasih ngasih semangat, ngasih ngasih penyemangat atau penghiburan gitu, tapi berlebihan sehingga akibatnya jadi malah kurang bisa relate ke orangnya yang mungkin sedang itu yang sedang diomongin itu, misalnya lagi sedih gitu, malah sedihnya tidak di acknowledge gitu kan gitu. Jadi seperti itu. Kenapa toksik? Karena dia eksesif gitu, karena dia terlalu berlebihan, terlalu banyak, tidak pada tempatnya, atau terlalu cepat gitu. Jadi yang terlalu itu terlalu cepat, maksudnya terlalu cepat ngasihnya gitu. Jadi orang belum dengerin, belum sempet cerita, dia udah langsung ngasih gitu, ngasih positifnya itu tadi gitu. Oke, jadi kalau dari penjelasan Dokter Ana tadi, karena memang ini bukan gangguan yang resmi gitu ya, Dok ya, bukan sesuatu yang kita kenal secara medis, merupakan istilah medis gitu ya, berarti di kedokteran memang istilah yang lebih populer di masyarakat aja. Nah, tadi menarik karena Dokter Ana sempat sebutkan bahwa yang menjadikan sebuah positivity itu toksik adalah sesuatu yang berlebihan, entah dia misalnya berlebihan memberikannya, atau exaggerating lah ibaratnya dalam memberikan si positivity itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, kecenderungan apa sih yang membuat seseorang menjadi memberikan gitu komentar yang toksik meskipun itu positif sebenarnya saat menanggapi curhatan gitu ya dari orang lain, Dok? Kalau pada orangnya,
Iya. Kalau yang memberikan ya, yang memberikan toxic positivity itu sebenarnya sih nggak ada satu apa ya, nggak ada satu karakter umum gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa melabel orang, oh pasti dia begini gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin bisa ditemukan, misalnya dia tipe orang yang sebetulnya tidak nyaman dengan ungkapan emosi manusia yang normal gitu. Tidak nyaman kenapa? Nggak tahu. Mungkin karena pola asuhnya atau pola didiknya zaman dulu gitu yang membuat dia mungkin dia dulu waktu mudanya mungkin ya udah terbiasa untuk dilarang menangis misalnya, atau dilarang untuk menampilkan emosi karena dianggap lemah misalnya menurut budayanya atau menurut keluarganya gitu. Jadi dia membawa itu dan menerapkan itu ke orang lain gitu. Bisa kayak begitu contohnya. Atau yang lain, kemungkinan lain misalnya orang itu memang ya dia suka ngasih nasihat, kan banyak lah orang yang suka ngasih nasihat tapi belum belajar mendengarkan orang gitu. Padahal nasihat itu diberikan ketika kita sudah mendengarkan orang itu. Jadi nasihatnya pas kan gitu. Kan nasihat itu ibaratnya kalau obat kita harus tahu penyakitnya gitu. Jadi Ya. harus pas gitu. Nah, itu kalau tapi banyak orang yang memberi nasihat terburu-buru, jadi mungkin lebih bermain pada asumsi, oh kayaknya nih dia lagi begini nih perasaannya, pasti dia ngomongnya begini. Jadi saya langsung ngasih nasihat tanpa saya tahu sebetulnya orang itu berpikir atau merasa apa. Ada orang-orang seperti itu. Memang itu butuh latihan. Jadi tidak ada orang yang lahir dari kecil udah toksik positif gitu, atau orangnya negatif terus dari kecil juga nggak ada sih, yang sebaliknya. Jadi itu ada mungkin mereka mengalami pengalaman atau pembelajaran semacam hidup mereka yang menjadikan mereka seperti itu gitu. Oke, jadi kalau dari cerita Dokter Ana tadi, memang tidak semua orang bermaksud buruk dengan mengeluarkan komentar yang jatuhnya toxic positivity berarti ya Dok ya sebenarnya. Oke, karena Sebenarnya kalau maksudnya sih mungkin nggak buruk gitu, nggak jelek gitu, cuman kurang tepat, nggak pas gitu. ya. Dan tadi seperti tadi diceritakan juga oleh Dokter Ana, banyak hal yang bisa mempengaruhi bagaimana sih seorang akhirnya bisa mengeluarkan komentar yang toxic positivity jatuhnya. Mungkin dia memang tidak bisa relate secara emosi, seperti tadi disampaikan Dokter Ana, mungkin dia pola asuhnya membiasakan untuk tidak mengekspresikan emosi, sehingga dia tidak tahu gitu ya Dok ya, bagaimana sih harus merespon orang yang mencurahkan emosinya ke dia gitu. Dan bisa juga dia suka memberi nasihat tapi belum mengetahui gimana sih cara memberi input atau nasihat ke orang lain yang tepat gitu ya Dok. Nah, berarti gimana nih Dok? Batasnya berarti cukup blur ya antara kita memberikan nasihat yang baik dengan jatuhnya dianggap di persepsi sebagai sesuatu yang toksik oleh orang yang menerima masukan dari kita gitu. Nah, oke, mungkin Dokter Ana boleh nggak sih Dok cerita sedikit sebenarnya berarti gimana step untuk memberikan gitu input yang baik terhadap orang lain, misalnya orang itu mencurahkan emosinya ke kita Dok. Oke, kalau sebenarnya ini banyak skenario ya, jadi Ya. bisa input itu kan bisa dari apa ya, misalnya dari yang orang yang lebih superior dari kita ke kita, Ya. jadi misalnya ke guru ke kita gitu ya. Tapi anggaplah ini setara gitu, peer. Kalau misalnya setara, berarti anggap ini posisinya juga lagi informal gitu, misalnya Ya. lagi di kafe atau lagi ini ya, karena beda setting bisa Ya. beda nih di dialognya. Jadi pertama kita ya biarin aja dulu dia cerita gitu. Jadi kita mesti ingat bahwa nggak ada emosi yang salah. Emosi itu Ya. emosi manusiawi kan. Kita dikasih sama Tuhan kemampuan untuk merasakan emosi dan mengalami emosi. Jadi emosi itu nggak ada yang salah. Mau nangis juga nggak salah, marah nggak salah, kesel, bete nggak salah gitu ya. Yang bisa disebut salah mungkin perilakunya gitu ya. Kalau misalnya Ya. marah lalu itu melempar barang, jadi melempar barangnya yang salah. Ya. Ekspresi ininya yang salah, tapi perasaan marahnya enggak gitu. Jadi dibedakan itu. Nah, ketika orang lagi curhat, kita pastikan dia nyaman dengan kita mendengarkan gitu. Jadi kita nggak menyela dia, kita membantu dia menggali. Jadi kita nanya yang kayak, oh terus gimana, terus kenapa gitu, terus perasaan lu gimana gitu, terus lu
lu gimana sekarang gitu. Jadi kita nunjukin keingintahuan kita sama pengalamannya dia seperti itu. Jadi itu didengerin dulu, lalu kita mikir, oh yang harus dikoreksi apa nih? Apakah benar dia butuh nasihat? Ya. Jangan-jangan dia cuma butuh kuping gitu. Kalau cuma butuh kuping atau butuh tisu gitu ya buat nangis gitu ya, sediain aja tisu, sediain kuping dengerin gitu. Mungkin kalau lagi mesen minumannya ditambah kan gitu. Jadi ya mungkin emang cuma pengen denger aja gitu. Saya rasa most people itu sebetulnya ketika mereka lagi kalut, mereka cuma butuh tempat untuk mengurai, untuk mengekspresikan gitu. Ya. Nasehat tuh akan ditanya biasanya kalau butuh kayak misalnya terus gue mesti ngapain ya gitu, kan lu ada pengalaman nih gini-gini. Nah itu berarti dia minta nasehat gitu. Kalau udah ada seperti itu silakan dikasih nasehatnya gitu, tapi kalau enggak dengerin aja gitu. Baik, wah ini menarik banget nih dokter Ana, karena memang kita juga sebenarnya udah tahu gitu mungkin deep down bahwa kadang kita pun curhat nggak pengen dikasih tahu gitu ya dok, kayak cuma pengen, aduh aku tuh cuma pengen didengerin sebenarnya, cuma pengen meluapkan emosinya aja gitu. Bahkan kadang nggak jarang, bahkan kita pun tahu apa yang kita ceritain tuh sebenarnya salah misalnya. Jadi kadang kita hanya butuh didengerin tanpa butuh divalidasi lagi, lu tuh salah gitu ya dok ya sebenarnya. Yang tadi yang sorry dokter pakai istilah yang agak spesifik tuh, memvalidasi. Jadi yang validasi itu benar tapi dilakukan terhadap emosinya gitu. Ya. Jadi validasinya tuh model kayak ya wajar sih kalau lu ngerasa bete kalau lu diperlakukan kayak gitu, itu juga validasi dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu bagus justru kayak gitu. Oke, jadi memang ini sebagai orang yang menerima curhatan ada seni menahan diri juga ya dok ya. Oh, iya, karena iya. Tadi harus memastikan bahwa kita mendengarkan dengan baik, menggali apa sih yang sebenarnya dia rasakan, yang sebenarnya pengen dia luapkan ke kita, baru kemudian kita menganalisa nih kira-kira dia mau kita kasih masukan atau cuma mau didengerin aja gitu ya dok ya. Ya. Oke, nah itu kan tadi kita berbicara dari segi orang yang memberikan input supaya kita tidak jatuhnya memberikan toxic positivity gitu ya dok ya. Cuma kalau aku pikir mungkin ini kan ada dua belah pihak ya dok, ada yang curhat dan ada yang dicurhatin gitu ibaratnya. Nah kalau tadi kita udah berbicara dari sudut pandang orang yang dicurhatin, bagaimana sih supaya kita sebagai pihak yang dicurhatin tidak malah memberikan komentar yang jatuhnya toxic positivity. Nah, ada nggak sih dok sebenarnya trik juga bagi orang yang mau curhat gitu supaya dia tidak kemudian mendapatkan toxic positivity? Misalnya, mungkin aku bayangnya, oh harus pintar-pintar milih orang untuk dicurhatin atau seperti apa? Ada nggak sih dok kayak gitu? Oh ya, itu sarannya udah bagus sih kita barusan. Jadi milih teman ya betul. Teman pun manusia ya, jadi kita punya skill yang berbeda-beda dalam berempati, dalam nanggepin. Belum lagi kalau misalnya dia posisinya juga lagi nggak oke gitu, terus kita curhatin, mungkin tanggapannya jadi nggak oke gitu. Bukan karena dia orang yang jahat, tapi situasinya sendiri juga mungkin secara emosional dia juga sendiri ada problem gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh teman curhat, kita butuh banyak persenjataan gitu. Jadi kita sebagai manusia tuh cara coping jangan cuma satu. Gitu. Kita mesti jadi kita mesti fleksibel dengan cara coping kita. Senjata tuh yang namanya armor itu kan ada banyak ya, dari mulai pedang sampai machine gun gitu. Nah, itu mesti banyak. Jadi misalnya curhat itu salah satu. Dan itu bisa ke macam-macam orang gitu. Jadi misalnya kalau ke si A mungkin curhatnya dia lebih enak kalau topik ini gitu. Kalau ke si B mungkin dia karena baru pulang kerja jadi dia lebih enak dicurhatin tuh kalau agak malam gitu misalnya. Kan ada orang-orang seperti itu ya. Jadi kita bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi nggak ada temen yang bisa dicurhatin, kita mengekspresikan dulu sendiri dengan misalnya dengan benda mati. Let's say dengan menulis gitu. Jadi kita tulis apapun perasaan kita, digambar-gambar oret-oret berantakan boleh gitu. Nah, sampai puas, lalu kita robek kertasnya, kita robek-robek, kita buang gitu. Itu suatu bentuk katarsis. Jadi pengekspresian emosi ya gitu. Itu untuk cara, kalau istilah medis kayak cara akutnya gitu.
gitu. Jadi kalau kayak orang patah tulang kan dibalut dulu sementara gitu ya, baru dievakuasi gitu. Nah ini dibalut sementara dulu gitu. Jadi dicurahkan dulu, terus kalau takut dibaca ya udah dirobek-robek buang. Kalau nggak takut dibaca ya udah mungkin bisa di diary atau apa gitu. Atau bisa dengan misalnya nangis ke bantal atau mukul ke bantal gitu. Jadi sekedar untuk menurunkan intensitas emosi saja gitu. Nanti kalau misalnya udah ada teman curhatnya udah bisa milih yang enak gitu, ya udah silakan dipilih gitu. Jadi kita sendiri mesti resource-nya juga mesti kreatif gitu. Oke, wah ini ada beberapa tips yang bisa aku tangkap dari cerita penjelasan Dokter Ana tadi. Yang pertama adalah untuk stress management sendiri, coping kita nggak boleh cuma satu berarti ya dok ya. Kalau bisa punya banyak sehingga satu nggak works, kita bisa coba coping mechanism yang lain gitu ya dok ya. Mungkin salah satu curhat, mungkin ada yang lain yang jatuhnya ke hobi, mungkin dia nulis, atau mungkin dia jatuhnya main game gitu ya dok ya. Ya, bisa. Oke, dan yang lain adalah kita juga harus pinter-pinter milih orang untuk dicurhatin, di mana kita harus mengenali juga mungkin orang-orang di lingkungan kita, baik itu keluarga maupun teman, mungkin ini karakter masing-masing enaknya dicurhatin apa nih? Enaknya dicurhatin kapan? Karena kan mungkin ada juga orang yang enaknya dicurhatin tentang masalah keluarga. Ada mungkin orang yang dicurhatin masalah keluarga, dia nggak bisa relate, karena mungkin dia juga belum berkeluarga gitu ya dok ya? Bisa kayak gitu. Baik, dan Tergantung situasinya juga. ya benar. Mungkin ada yang lebih enak dicurhatin soal finansial gitu, karena mungkin dia pernah mengalami kejadian yang sama misalnya gitu. Nah ini menarik banget dan bisa banget dicatat sama Sobat Klik Dokter semua bahwa curhat pun nggak bisa asal curhat, harus tahu curhatnya kemana, kapan, kondisi orang yang dicurhatin seperti apa, karena benar nggak sih dok kalau misalnya dibilang tetap yang bertanggung jawab atas bagaimana kita menghandle emosi kita adalah kita sendiri gitu. Kita nggak bisa meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas apa yang kita rasakan. Benar nggak sih dok kayak gitu? Pertanyaannya sebenarnya ini pertanyaan bagus ya, cuman ini kayaknya bisa dibawa ke ranah yang sedikit filosofis. Jadi bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab tuh artinya kalau kita bertanggung jawab atas sesuatu, itu artinya orang itu disalahkan. Iya. Kayaknya bukan bertanggung, ya gimana ya saya menjawabnya ya. Sampai batas tertentu kita bisa take control, bisa pegang kendali ya, pegang kendali atas hidup kita, atas emosi kita, pikiran kita, gitu. Kenapa? Karena kita yang punya, jadi seharusnya kita bisa mengendalikan, gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa, itu bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Ngerti ya? Jadi misalnya begini, misalnya kita lagi breakdown gitu. Orang yang kuat mental sekalipun, orang yang religius sekalipun, yang rajin berdoa segalapun, ada masanya dia breakdown gitu. Dan kalau misalnya dibilang dia bertanggung jawab, ya iya, artinya dia itu emosi punya dia dan pikiran dia. Cuman bukan bertanggung jawab dalam arti dia yang disalahkan atas kejadian itu, gitu ya. Jadi kita agak berhati-hati dengan kata siapa yang bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya lagi di posisi seperti itu, lagi breakdown, kadang-kadang kemampuan alami kita atau skill ya atau keterampilan yang kita punya itu entah tiba-tiba hilang atau menurun gitu. Jadi gampangnya begini, kalau kita lagi emosian, kita suka nggak bisa mikir. Karena ada orang gitu ya. Saya nggak bisa mikir jernih atau jadi lupaan gitu. Jadi kayak nggak ngeh kayak tadi taruh barang di mana ya gitu. Tadi si bos ngomong apa ya kayak gitu. Karena nggak terregister di memori gitu. Ketika emosi kita lagi meluap-luap. Artinya kalau emosi kita lagi meluap-luap ada fungsi-fungsi yang terganggu gitu. Nah sekarang kalau lagi ada yang terganggu gitu, teman-teman bisa tetap mengambil kendali dengan cara mencari pertolongan, gitu. Jadi yang mau saya bilang di sini adalah gini, kalau mencari pertolongan profesional, misalnya datang ke IMC nih, ke psikiater gitu ya, itu bukan artinya teman-teman terus jadi lemah, jadi tidak bisa mengendalikan atau jadi tidak bertanggung jawab, enggak. Justru dengan kita minta bantuan, kita tetap memegang kendali atas
pilihan kita gitu ya, karena Ya. kita memilih untuk mencari bantuan gitu. Gitu. Jadi konsepnya saya lebarin sedikit seperti Ya. itu ya, karena tanggung jawab, yang namanya tanggung jawab atau take control itu bentuknya macam-macam. Ketika kita sedang sakit, bentuknya akan berbeda ketika kita sedang optimal secara kesehatan gitu. Jadi nggak usah, karena banyak juga yang apa ya, kemudian patah semangat gitu Ya. karena merasa dia, oh ternyata saya harus minum obat terus saya lemah gitu. Nggak, itu artinya bukan lemah gitu. Itu artinya you take control of yourself gitu. Oke. Nah, ini Meskipun dengan bantuan orang lain, ya, ya. ini insight yang menarik nih, Dokter Ana. Jadi kalau misalnya memang pada satu titik kita merasa, oh, gue butuh nih bantuan dan mungkin gue butuh bantuan profesional. Itu bukan kita menyerah dengan, aduh nggak bisa nih gue ngadepin ini sendiri, tapi justru kita berusaha untuk, gue harus bisa ngadepin ini, maka itu gue memilih untuk mencari bantuan profesional gitu ya dok ya, justru sudut pandangnya. Ya. Oke, dan tadi seperti tadi dokter Ana sampaikan juga, mungkin mirip kalau misalnya kita analogikan misalnya dengan orang yang sakit diabetes, dia memutuskan untuk minum obat, bukan berarti dia mengaku kalah terhadap diabetesnya, justru dia, aku harus bisa hidup dengan diabetes, aku harus bisa kongkir gitu ya diabetes ini. Begitu juga dengan kondisi kejiwaan ya dok ya, di saat memang misalnya harus minum obat atau menjalankan terapi, bukan justru oh kalah loh jadi harus minum obat, tapi justru itu usaha untuk bisa uh, mengendalikan hidup kita walaupun kita memiliki masalah tersebut. Seperti itu ya dok ya? Ya, betul. Oke, nah dok, tadi kan kita udah bahas bagaimana sih mencegah, baik kita mencegah mendapatkan toxic positivity atau mencegah kita menjadi orang yang memberikan komentar yang jatuhnya toxic positivity. Nah, sekarang kita move on nih dok, kita membahas kalau misalnya kondisi itu sudah terjadi, misalnya aku udah curhat, terlanjur mendapatkan komentar yang buat aku persepsi sebagai oh ini toxic positivity ini nggak bikin aku merasa lebih baik. Nah, apa dok yang bisa dilakukan oleh sobat klik dokter, teman-teman yang berada di posisi itu, yang merasa aduh kok aku malah dibales gini sih lagi curhat gitu dok? Oke, posisi yang tidak mudah ya. Apalagi kalau kita juga lagi butuh banget didengerin, orangnya orangnya yang pengen didengerin nasihatnya, gitu ya. Jadi tergantung teman-teman posisinya saat itu lagi gimana. Kalau misalnya masih bisa nahan, just say a quick thank you gitu. Jadi oh ya makasih nasihatnya, terus pergi cari yang lain, cari nasihat lain gitu, atau meredakan diri dulu misalnya dengan yang lain, yang tadi ya misalnya coping yang misalnya membaca buku atau musik atau yang lain gitu, karena mungkin kalau habis dapat toxic positivity emosi negatifnya justru bertambah biasanya, Iya. bukan yang mereda gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu sendiri juga gitu. Jadi get some space dulu dari orang-orang. Habis itu coba ini lagi dipikir lagi, oh berarti saya nggak boleh ke orang itu gitu ya. Sorry. Kalau misalnya teman-teman posisinya dekat dengan orang itu, let's say ya, biasa bicara terus terang, biasa bicara belak-belakan, teman-teman bisa ngomong begini, kayak gue mau curhat nih, tapi gue nggak butuh nasihat sih sebenarnya, gue cuma pengen didengerin gitu, lo lagi ada waktu nggak gitu. Jadi dari awal kita udah bilang, jadi gue nggak butuh nasihat, atau gue nasihatnya entar, tapi gue mau cerita dulu, lu dengerin dulu aja ya gitu, gue pengen cerita gitu. Jadi dari awal kalau misalnya kita udah cukup nyaman dengan orang itu, kita ngomong aja, kita ngomong yang sebenarnya yang kita butuh apa gitu. Gue lagi kesel banget, gue butuh tempat curhat, gue pengen nangis gitu, tapi nggak pengen kelihatan orang, jadi gue mau sama lu aja misalnya kayak gitu. Jadi dikatakan, diungkapkan kebutuhannya gitu. Oke, wah ini satu poin lagi nih dok yang mungkin sobat klik dokter juga perlu tahu dan perlu pelajari untuk bisa jujur mengenai apa sih yang sebenarnya kita inginkan dari sesi itu misalnya, atau apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, misalnya aku cuma pengen didengerin nih, coba ya lu dengerin gue dulu gitu. Atau misalnya gue butuh masukan nih, menurut lo gimana? Itu harus bisa, kalau bisa gitu ya, diusahakan untuk diekspresikan sebenarnya ya dok berarti. Ya betul. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok, tapi sebelum kita masuk membacakan pertanyaan dari sobat klik dokter, kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini, silakan.
Zaman sekarang dapetin info kesehatan serba gampang. Tinggal klik, apa aja bisa kamu dapatkan. Tapi kebanyakan informasi malah bikin kita bimbang. Makanya, hati-hati dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, kalau informasi kesehatan di Klik Dokter, gimana ya? Di Klik Dokter, para dokter selain sebagai narasumber juga turut menulis artikel. Konten-konten kesehatan selalu diverifikasi apakah secara medis sudah sesuai. Mau konsultasi langsung dengan dokter juga bisa, tinggal pilih dokter umum atau dokter spesialis. Nikmati juga fitur kesehatan lainnya yang memudahkan kamu hidup sehat. Klik Dokter, dari dokter untuk Indonesia. Oke, kembali lagi bersama saya Astrid dan masih juga bersama Dokter Anna. Kita masih ngobrolin seputar toxic positivity, bagaimana mencegah, bagaimana menghandle, dan bagaimana supaya kita tidak mendapatkan dampak negatif gitu ya dari si kondisi toxic positivity ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Klik Dokter. Yang pertama adalah dari Veronica nih dok. Hai dokter Ana, apakah ada cara atau tips supaya nggak toxic positivity ke diri sendiri justru? Sehingga kita bisa lebih jujur sama perasaan diri sendiri. Nah ini menarik juga nih dok, kadang mungkin kita terlalu menyemangati diri kita sendiri gitu, sehingga jatuhnya justru kita menjadi pelaku toxic positivity ke diri kita sendiri. Nah itu gimana tuh dok? Oke, jadi buat diri sendiri ya. Kadang-kadang kita lebih kejam sama diri sendiri ya dibanding sama orang lain ya. Jadi, oke, kalau toxic positivity itu kan suatu perilaku ya. Gitu. Nah, perilaku jadi menyemangati diri sendiri, nggak pengen merasa ada perasaan yang negatif sedikit, nggak pengen gitu ya. Itu sebenarnya berakar kemungkinan ya dari pikiran lain yang lebih mendasar. Bisa teman-teman kalau misalnya bisa tipe orang yang bisa berefleksi itu sebenarnya bisa dicari gitu dengan pertanyaan kenapa, jadi nanya ke diri sendiri kenapa ya gue kayak gitu, emang kalau gue ngerasa dikit aja emang kenapa, kalau gue ngerasa bete dikit emang kenapa gitu. Jadi bisa ditanyain ke diri sendiri lalu temukan jawabannya dari situ. Nah, kalau misalnya belum bisa atau belum pernah melatih seperti itu, saya mungkin kasih beberapa guidance. Jadi ada pikiran yang namanya pikiran tidak rasional atau pikiran irasional ya. Mungkin banyak dari kita yang punya ini sedikit-sedikit. Kalau toxic positivity bisa jadi ada suatu pikiran irasional yang namanya all or none atau black and white. Gitu, itu sama aja ya. Jadi black and white itu contohnya begini, kalau saya mikir positif, jadi harus positif 100%. Oke. Gitu. Kalau ada slide sedih atau bete dikit atau apa, oh nggak bisa. Itu artinya udah putih tuh. Itu bukan hitam lagi, itu udah putih, udah geser. Jadi kita ngelihat fenomena itu nggak abu-abu, tapi terlalu black and white gitu. Mungkin ada pikiran seperti itu, gitu teman-teman. Atau ada pikiran takut, ya itu tadi misalnya. Mungkin ada riwayat dulu kalau misalnya merasa sedih, nggak pernah divalidasi oleh orang luar. Kalau merasa marah, malah dimarahin balik gitu. Jadi bukannya didengerin, malah dimarahin balik gitu. Kalau nangis, keluar air mata, dikatain lemah ya kayak gitu. Sehingga perkataan orang luar itu kemudian kita serap, kita hayati sebagai perkataan diri sendiri. Jadi seolah-olah pas udah gede, kita kayak ngomong ke diri sendiri, padahal itu sebenarnya kalau dirunut-runut mungkin sebenarnya asal dari orang lain yang ngajarin gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin kita jadi tidak cukup secure untuk merasakan pengalaman emosional yang lebih utuh gitu. Karena kita terbiasa dengan
yang namanya emosi itu harus positif terus gitu. Nah, itu dulu disadari. Kalau misalnya sudah disadari, oh ternyata saya memang tipe yang begini gitu. Nah, kalau disadari lebih mudah untuk take action-nya gitu. Jadi misalnya kalau yang tadi misalnya ditemukan yang black and white gitu mikirnya ya. Jadi ya udah kita menantang diri. Emang kenapa kalau misalnya saya punya perasaan itu berlapis-lapis? Kan itu manusiawi gitu. Di balik rasa marah mungkin ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa hurt, ada rasa seneng dikit mungkin, ada rasa overwhelm gitu. Overwhelm apa ya? Kayak terlalu sibuk atau terlalu capek gitu ya. Banyak sekali yang namanya manusia itu nggak ada emosinya cuma satu gitu, berlayer-layer gitu. Jadi kayak gitu. Jadi it's okay gitu. Nah, kalau misalnya udah menyadari bahwa ya oke, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah, coba ditulis gitu. Kalau psikiater seneng ngasih PR itu nulis. Jadi kalau ditulis itu lebih nyata, nggak dipikirin sendirian gitu. Jadi coba ditulis saya diperlakukan begini sama orang. Nah, saya merasa gini ditulis. Coba ditulisnya tanpa sensor gitu. Jadi suara-suara yang tadi diabaikan gitu atau ditantang, kan udah tahu nih cara nantangnya tadi. Emang kenapa kalau gue begini? Udah gue tulis aja gini. Ya. Seperti itu yang bisa dicoba sendiri di rumah ya gitu. Kalau misalnya punya kemampuan untuk refleksinya baik, nah diasah dengan seperti itu. Oke, jadi memang yang pertama harus disadari adalah bahwa it's okay to not be okay gitu ya, Dokter Ana. Iya, kayak drakor. Ya, kayak drakor, makanya nih jadi nyambung juga nih, Dokter Ana. Memang kita sebagai manusia nggak apa-apa merasa kalau kita nggak apa-apa gitu ya. Dan seperti tadi Dokter Ana sampaikan bahwa emosi itu sesuatu yang kompleks. Jadi kalau tadi Dokter Ana sampaikan di balik marah itu mungkin ada kecewa, ada sedih, ada mungkin dia terlalu lelah atau terlalu banyak hal yang harus dikerjakan dalam satu waktu, overwhelm gitu ya Dok ya. Jadi kadang itu tidak bisa diurai bahwa misalnya aku tuh nggak boleh marah karena kalau aku marah tuh nanti orang-orang di sekitar aku jadi bla. Karena kadang di balik marah itu ada juga hal-hal lain yang sebenarnya kita rasakan gitu ya Dok ya. Dan salah satu caranya adalah membuatnya menjadi nyata, jadi nggak ada di dalam pikiran kita sendiri gitu kesannya, dengan cara bisa ditulis apa sih yang dirasain, kira-kira kenapa sih gitu, dan apa sih yang aku rasakan di balik itu gitu ya Dok ya. Betul. Mungkin saya mau nambahin yang tadi ya, kenapa kok ditulis. Jadi gini, teman-teman perlu kenal sama sifat dari pikiran manusia itu. Dia tuh suka beranak pinak dalam kegelapan. Jadi anggap kayak gudang yang nggak pernah dibersihin, terus pas dibuka kecoaknya udah banyak gitu. Nah itu sifat pikiran kita tuh kayak gitu. Jadi kalau nggak kita expose dengan cahaya, salah satunya mengekspos dengan cahaya itu adalah dengan ditulis, jadi dikeluarkan atau dikatakan ke orang, itu akan beranak pinak terus gitu di dalam situ gitu. Jadi makin berkembang nanti pikiran-pikiran yang nggak benernya kayak gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu tentang sifat pikiran kita itu. Oke, nah ini mungkin yang jadi nyambung juga ke di masyarakat sekarang lagi rame juga istilah overthinking gitu ya Dok ya. Ini mungkin salah satu bentuk kalau disimpan tuh tadi nggak pernah kena cahaya, di gudang aja disimpan terus jadinya justru overthinking karena beranak pinak seperti yang tadi Dokter Ana sampaikan ya Dok ya. Betul. Jadi overthinking itu kita bilangnya ada istilah ruminasi. Ruminasi itu jadi berpikir sendiri gitu. Jadi muter pikiran dari situ-situ aja terus nanti bercabang gitu. Ya itu sama. Pikirannya seperti itu. Jadi itu gudangnya nggak pernah dibuka mungkin. Oke. Gitu. Nah, cara menulis tadi adalah salah satu cara untuk shed some light, membuka gudang itu, mengekspos terhadap cahaya dengan cara menuliskan dan menjadikan pikiran tersebut tuh keluar gitu dari pikiran kita. Oke, Dok, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Puspa Indasari. Dok, benar nggak sih biasanya orang yang memberikan komentar toxic positivity itu justru orang-orang terdekat, seperti misalnya keluarga inti. Nah, ada nggak sih Dok kecenderungan kenapa sih hal ini lebih sering terjadi? Saya belum pernah lihat pattern khusus seperti itu ya, tapi bisa jadi. Banyak sih. Kalau saya boleh kasih contoh dari kasus-kasus nyata gitu. Tapi sekali lagi ini bukan penelitian statistik, jadi nggak bisa digeneralisasi gitu ya. Ini ada beberapa contoh aja gitu.
mungkin orang dari dalam keluarga kita itu dia merasa sudah memberi kita banyak, merasa sudah membantu kita banyak selama ini. Terus dia melihat kok kita masih tanda kutip masih negatif gitu ya, masih ada perasaan nggak enak gitu. Jadi dia mungkin deep down rasanya insecure gitu, insecure. Berarti gue belum banyak nih ngasihnya, gue belum cukup nih ngasihnya gitu. Jadi sebenarnya dia sendiri mungkin yang insecure gitu. Tapi keluarnya nggak enak, keluarnya terus malah jadi ya itu jadi toxic positivity atau malah jadi marahin orang yang lagi sedih gitu ya, kayak gitu. Bisa kayak begitu. Atau dia memang simply nggak ngerti. Jadi kita jangan berasumsi yang dalam keluarga tuh pasti ngerti loh, gitu. Bisa jadi yang ngerti mungkin guru kita, pelatih atau pemuka agama yang sering kita curhatin atau temen gitu kan, gitu. Belum tentu loh. Jadi keluarga itu isinya juga manusia ya, dengan kelemahannya masing-masing, dengan kekuatannya masing-masing gitu. Bisa jadi mereka memang ada orang-orang yang mereka tidak terbiasa berempati gitu. Kan ada orang-orang seperti itu. Empati itu nggak lahir soalnya. Empati itu bukan bakat lahir, tapi keterampilan, skill itu tadi ya. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak pernah terasah empatinya, mungkin dia sepanjang hidup orang yang dari bawah, dari nol banget, pekerja keras, hidup di jalan, terus dia jadi sukses gitu. Kalau kita coba kita sekarang coba berempati sama dia ya. Kalau kita di posisi itu, mungkin kita memang hidupnya keras gitu. Hidupnya keras, mungkin di jalan ketemunya preman gitu ya. Jadi kita harus defend kehidupan kita setiap hari melawan orang-orang jahat di jalanan gitu. Nah, mungkin orang-orang seperti itu akan jadi orang yang tough, sukses, gitu ya. Bisa membuktikan bahwa saya dari nol bisa jadi sukses, bisa jadi kaya dan sebagainya. Tapi mungkin perlu diasah empati. Karena dia sepanjang hidup mungkin belum banyak dapat kesempatan untuk empati gitu. Nah, ketika sama saudaranya gitu ya, yang generasi kita ya, generasi apa nih kita, milenial atau bawahnya milenial lagi yang Z gitu ya, gitu. Nah, kita mungkin tidak hidup di jalanan gitu. Kita struggle-nya berbeda. Bukan berarti kita lebih beruntung juga, bukan. Tapi struggle kita berbeda gitu. Nah, itu struggle yang berbeda itu yang kadang orang nggak langsung ngerti kan. Gitu. Jadi ada banyak sekali kemungkinan gitu. Dan kenapa keluarga? Ya mungkin justru karena keluarga makanya kena duluan, kan deket gitu, kan serumah, makanya kena duluan gitu. Kalau yang lain nggak kena duluan, tetangga kan jauh gitu, kayak gitu. Dan kadang juga biasanya keluarga tuh lebih blak-blakan gitu ya dok, kalau ngomong. Kalau misalnya kita sama orang lain mungkin masih agak hati-hati nih, kira-kira dia sakit hati nggak nih kalau aku ngomong gini. Kalau keluarga mungkin lebih bisa, kamu nih kok gini sih, dulu aku tuh gini loh gitu. Itu lebih mudah untuk keluar dari dari keluarga ya dok ya. Ya betul. Oke, jadi lagi-lagi di sini kita sebagai orang yang curhat juga harus bisa berempati terhadap orang yang kita curhatin ya dok ya. Kira-kira dia datang dari background seperti apa? Kalau tadi dokter Ana ceritakan, dia memang generasinya jauh berbeda misalnya, atau ya kita lihat kira-kira struggle dia jauh berbeda, kemungkinan besar dia nggak bisa relate sama apa yang kita curhatin, ya mungkin bisa pilih orang lain ya dok ya. Betul. Baik, nah ini menarik nih dok pertanyaannya dari Kartika. Dok, ada nggak sih red flag atau tanda-tanda yang harus kita perhatikan di titik di mana kita sebaiknya mencari bantuan profesional? Oke, kapan mencari bantuan profesional? Yang pasti tidak harus ketika sakit ya. Jadi nggak harus ketika sudah breakdown sekali gitu. Nah kayak tadi misalnya teman-teman merasa kok saya agak toksik gitu. Tapi kemudian nggak bisa nih misalnya tadi ya kurang bisa untuk refleksi diri, itu boleh. Meskipun nanti setelah saya periksa misalnya ternyata sebenarnya nggak ada gangguan, cuman mungkin ada pikiran-pikiran yang kurang tepat aja gitu ya. Itu boleh. Kan kita dokter itu bukan ngobatin sakit saja, tapi kita juga memberikan edukasi, ya kan? Promosi kesehatan gitu. Jadi tidak apa-apa untuk datang ke dokter itu kalau tidak sakit gitu. Jadi silakan, justru dari awal lebih bagus deteksi dini gitu. Nah, kalau misalnya, tapi itu optional ya, itu optional. Nah, kapan yang harus
Nah, biasanya kan yang kapan yang harus ya. Ya. Yang harus itu ketika misalnya kita sudah terganggu fungsinya sehari-hari, atau kita sudah ada orang lain yang udah ngomong gitu. Jadi entah merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain gitu. Contohnya merugikan diri sendiri. Kita ngelihat performa kita terganggu gitu. Misalnya kita sadar bahwa kita IQ-nya bagus. Kita pinter lah, let's say gitu ya. Jadi yang namanya self awareness itu nggak cuma kenal kelemahan ya teman-teman, harus kenal kekuatannya juga gitu. Jadi kita tahu misalnya, kita pinter akademis gitu. Terus kok perasaan makin kesini makin susah ya untuk baca buku, untuk baca diktat kuliah gitu, makin susah ya. Kok makin nggak bisa masuk gitu. Padahal mungkin itu subjek yang saya suka, teman-temannya asik, guru-gurunya asik gitu. Terus saya makin nggak ini, artinya sudah ada gangguan pikiran gitu. Contohnya begitu. Atau misalnya senang masak dan saya tahu saya jago masak misalnya gitu, makanan saya dipuji enak gitu. Kok belakangan resep sering lupa gitu misalnya. Atau kok belakangan suami komplain kok kayaknya makanannya lebih kayak kurang bumbu gitu ya, padahal biasanya bumbunya top notch gitu. Kok ini kok jadi sering banget miss gitu misalnya gitu. Atau jadi sering lupa, biasanya getol banget nyiapin pagi siang malam, kok sekarang jadi suka kayak belas lupa, oh iya mesti nyiapin makanan gitu misalnya. Berarti itu sudah ada beberapa gangguan di situ gitu. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya orang lain kita bisa lihat gitu, misalnya orangnya jadi yang dulunya penyabar, kok sekarang jadi lebih senggol bacok ya orangnya ya. Ngomong sedikit kok kayaknya jadi langsung marah, langsung ngegas gitu ya dok ya. Padahal dulu kok biasanya enggak sih gitu. Jadi ada perubahan gitu. Ada perubahan dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang gitu. Ya memang untuk mengetahui itu artinya kita harus tahu sebelumnya seperti apa gitu. Kayak gitu. Jadi ada perubahan yang merugikan entah diri sendiri atau orang lain kayak gitu. Oke, jadi memang penting untuk kita mengenali diri kita tidak hanya kelemahan tapi juga kelebihan, karena dari mengetahui kelebihan itu kita justru jadi tahu, oh aku biasanya excel di sini, tapi kok sekarang enggak ya, ada yang aneh nih, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa kayaknya harus ada yang dibenerin nih atau diperiksain nih gitu ya dok ya? Ya. Oke, lanjut lagi nih, dok, ini ada pertanyaan yang menarik. Dari Garuda Muhammad Akmal, apa dampak serius dari toxic positivity bila tidak teratasi, dok? Mungkin lebih ke orang yang mendapatkan toxic positivity kali ya. Kalau misalnya kita terlalu sering mendapatkan toxic positivity, apakah ada dampak serius, misalnya gangguan mental serius yang bisa terjadi jika memang hal itu terjadi terus-menerus, dok? Oke. Untuk tahu dampaknya ke orang lain, saya perlu bahas dulu dampak ke diri sendiri juga ya tentunya. Jadi kalau kita orang yang terbiasa dengan toxic positivity dan tidak mengkoreksi itu, kita menjadi orang yang pertama itu ya jelas kurang empati ya. Kalau kurang, jadi gini, keterampilan empati itu dibangun dari kemampuan kita merasakan perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Gitu. Jadi urutannya begitu ya, selalu diri sendiri dulu. Ketika merasakan, baru kita bisa relate kan sama orang lain gitu. Nah, kalau terbiasa toxic positif, artinya kita enggan atau menolak untuk mengenal diri kita dan juga orang lain gitu. Jadi empatinya berkurang satu. Kemudian kita jadi kurang bisa untuk problem solving tentunya. Karena kalau kita problem solving artinya kita harus mengakui ada problem kan gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita maunya positif aja kayak seolah-olah tidak ada problem, ya gimana problem solving kan gitu. Ya. Itu efeknya secara umum ya gitu. Nah, kalau misalnya itu ditranslate efeknya ke orang lain, artinya orang tidak merasa didengarkan, ya kan? Terus dia bisa jadi merasa isolated atau lonely, ya karena tadi ya merasa tidak didengarkan, merasa kok kayaknya nggak ada yang bisa relate sama gue gitu, jangan gue emang sendirian doang mengalami ini gitu. Padahal kita sebenarnya biasanya nggak sendirian sih, banyak yang mengalami yang sama kita gitu, cuman karena nggak ditanggepin dengan benar, dengan baik, jadinya begitu, merasa isolated, merasa lonely, terus kita juga jadi bingung biasanya kalau kita nerima itu dari orang lain.
sebenarnya gue salah nggak sih merasa begini gitu. Ya. Kita bingung. Nah, padahal menurut misalnya kita baca buku gitu ya, kalau kita diperlakukan diperlakukan tidak baik gitu ya, kita wajar kalau kita merasa marah, merasa kecewa, lalu kita mesti ngadu sama guru atau ngadu sama pihak hukum misalnya gitu. Itu kan misalnya kita baca, terus kita terapkan di kehidupan, tanggapannya lain gitu. Ya, benar-benar. Itu kita jadi ragu, kita jadi meragukan pengetahuan kita sendiri gitu. Jadi kitanya insecure, tadinya secure jadi insecure gitu. Jadi kita kayak, berarti gue salah ya selama ini ya, dengan perasaan gue, dengan pengalaman gue. Dan hati-hati kalau sudah merasa begitu, entah diri sendiri atau orang lain ya, hati-hati kalau sudah merasa begitu, karena pengalaman diri kita tidak bisa lepas dari diri kita. Jadi biasanya orang kalau merasa perasaannya atau emosinya ditolak, itu kayak penolakan terhadap seluruh dirinya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi, makanya hati-hati. Kita nggak tahu struggle dia sedalam apa, sehebat apa, kalau kita nggak dengerin ceritanya. Gitu. Jangan-jangan kita jadi faktor yang berkontribusi terhadap, misalnya, dia mengakhiri hidup. Gitu, atau dia jadi makin berat sakitnya, atau jadi makin berat keluhannya, lalu dia karena gejalanya berat jadi harus misalnya dirawat di rumah sakit gitu. Padahal tadinya mungkin bisa kontrol di poli aja gitu, nggak usah rawat inap, hanya rawat jalan konsultasi biasa. Tapi karena lingkungannya begitu, lama-lama perlu dirawat inap dulu gitu. Karena dia kita nggak tahu ya dia bisa melakukan apa kan gitu. Jadi bisa kita gimana ya, lidah kita tuh pedang ya. Jadi, bisa pedang itu bisa untuk membangun ya, bisa untuk melindungi suatu negara, tapi bisa juga untuk membunuh orang kan gitu. Jadi bisa untuk mencelakai orang tanpa sebab gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan pedang kita, gunakan dengan bijak gitu, gunakan sesuai dengan tempatnya, dengan ngeliat-liat gitu. Oke, nah ini sekalian aku pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, dan sekalian menyambung juga nih dari penjelasan Dokter Ana barusan dari Rizky Hendro, menarik. Dok, jadi agar tidak terjadi toxic positivity, apakah kita sebagai orang lain harus menjaga penyampaiannya, atau justru orang yang bermasalah, yang curhat, yang justru harus mengolah pikirannya, Dok? Oke. Pada kenyataannya harusnya dua-duanya. Karena kita yang namanya manusia itu ya, kan tidak sendiri gitu. Kita ada di dunia ini bersama dengan orang lain. Daging kita sama dengan dia, darah kita sama dengan dia. Jadi kita satu ras ya, satu ras umat manusia. Gitu. Jadi perkembangan fisik dan mental manusia itu juga tidak bisa dilepaskan dari sekitarnya. Gitu. Kita bisa secure kalau dari kecil kita punya pengalaman yang secure dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu mewakili dunia luar. Sebelum si anak kecil ini punya sekolah, punya pertandingan olahraga macam-macam, dia kontaknya dulu dengan pertama dengan orang tua kan gitu. Jadi itu relasi sosial seperti itu akan membentuk kita menjadi orang macam apa. Dan relasi sosial makin lama kita makin banyak gitu, dan akan dibentuk terus-menerus oleh lingkungan juga gitu. Nah, seberapa besar lingkungan membentuk kita itu adalah pilihan kita. Jadi selalu ada interaksi antara internal kita dengan orang lain gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau yang tadi itu mana yang mesti mengerti duluan gitu ya? Iya. Gini, kalau misalnya idealnya tentu dua-duanya harus saling mengerti. Tapi kalau misalnya lagi ngadepin in real life, yang bisa kita kontrol itu kan diri kita duluan. Ya, betul. Nah, jadi kita dulu, gitu. Kita dulu mengontrol diri kita, mengendalikan yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan untuk orang itu, sehingga orang itu punya pengalaman baik. Oh, ternyata saya cukup berharga untuk didengarkan. Oh, ternyata saya manusia yang normal, saya masih wajar.
gitu. Dengan tindakan kita seperti itu, kita membuat dia juga belajar untuk take control of himself gitu. Jadi triggernya dari kita dulu, kemudian itu akan menjadi cerminan buat orang itu untuk bertindak gitu. Oh, ternyata saya normal, ternyata saya wajar, ternyata saya berharga gitu. Dan setelah itu dia akan berperilaku seperti orang yang memang berharga gitu. Jadi kembali dua arah gitu. Jadi nanti next mudah-mudahan dia kalau curhat ke orang lain dia udah punya pengalaman baik dengan kita kan gitu. Jadi ketika orang yang dicurhatin nanti dia misalnya nggak sebaik kita nih, nggak sebagus kita gitu, dia bisa mentoleransi gitu. Ngerti ya? Jadi urutannya begitu. Jadi orang untuk bisa mentoleransi sesuatu, dia harus punya pengalaman baik dulu. Gitu. Ya, jadi siapa yang bisa memberi pengalaman baik ke orang itu kalau bukan kita yang kontak sama dia gitu. Ya. Oke, jadi ini seperti pay it forward gitu ya, Dok ya. Jadi kita berbuat baik, tanda kutip berbuat baik dengan cara memberikan pengalaman yang baik terhadap orang yang memilih kita untuk curhat gitu, dengan harapan dia juga bisa memberikan pengalaman yang sama, misalnya saat dia dicurhatin sama orang lain, atau bahkan jika memang dia tidak mendapatkan pengalaman yang sebaik yang kita berikan, dia lebih bisa mentoleransi hal tersebut. Seperti itu ya, Dok ya? Ya, karena dia udah punya pegangan bahwa kita dicurhatin baik-baik aja tuh, mungkin emang dianya aja kali yang nggak baik, yang orang yang lain gitu kan gitu. Jadi dia nggak terus jadi ngedown lagi gitu. Jadi kebaikan itu menyebar meskipun kita nggak bisa ngelihat ya kadang-kadang efeknya, tapi kebaikan itu menyebar kok. Oke, terima kasih sekali Dokter Ana, sudah hampir 1 jam nggak terasa kita mengobrol. Nah, Dokter Ana mungkin sebelum kita tutup, boleh dong Dok kasih closing statement sedikit mengenai topik kita hari ini, yaitu toxic positivity untuk Sobat Klik Dokter semua yang nonton hari ini. Silakan Dok. Oke, closing statement ya. Jadi kita hidup itu abu-abu ya, pengalamannya macam-macam gitu, dan untuk menjadi manusia yang utuh kita perlu belajar untuk aware dengan sisi manusia yang utuh. Jadi berbagai macam dimensi emosi, tidak hanya yang positif tapi juga yang negatif gitu. Nah, kalau kita self awareness-nya bagus, kita akan bertumbuh menjadi orang yang lebih sehat mental juga gitu. Jadi sehat mental itu dimulai dari awareness terhadap pengalaman kita, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi harus seimbang dua-duanya. Jangan toksik salah satu. Toksik positif atau toksik negatif juga nggak sama-sama nggak baik. Jadi hiduplah di tengah gitu. Jadi pas dengan waktunya, pas dengan porsinya, ya. Sekian mungkin. Oke, terima kasih sekali Dokter Ana. Itu tadi closing statement dari Dokter Ana, sekaligus menutup Yuk Sehat Yuk kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk Sobat Klik Dokter yang mungkin wah ini video cocok nih kayaknya buat temen aku yang masih suka kasih komen toxic positivity, jangan lupa di-share, disuruh nonton gitu ya teman-temannya, keluarganya, kerabatnya. Jangan lupa juga untuk like dan mungkin komentar kalau misalnya juga punya pengalaman yang serupa atau mungkin berhasil refleksi diri setelah mendapatkan wejangan dari Dokter Ana gitu ya. Wah ini benar nih Dokter Ana, aku jadi sadar nih kalau ternyata selama ini aku salah gitu. Memilih orang untuk curhat atau aku salah memberikan respon ke teman-temanku yang curhat sama aku. Nah, semoga video ini bermanfaat, live kita hari ini, diskusi kita hari ini untuk semua Sobat Klik Dokter yang nonton. Aku Dokter Astrid, terima kasih juga sama Dokter Ana dan EMC udah meluangkan waktu untuk ngobrolin toxic positivity hari ini sama aku. Kita jumpa lagi di Yuk Sehat Yuk berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi Dokter Ana dan terima kasih juga untuk Sobat Klik Dokter semua yang udah nonton. Sampai jumpa.